Di videonya Koh Felix Xiao ya, atau Ustadz Felix Xiao. Orang ini berstatement atau orang ini mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Yesus katanya. Yang menciptakan manusia adalah Salam Elechem Bishem Yeshua Hamasiah. Selalu sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi satu narasi dari Al-Ayyubi ya, yang sempat mengomentari video saya dan mengframing bahwa penjelasan saya tentang Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi itu sesuatu hal yang salah dan keliru, tidak masuk akal ya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir dalam sekali, logikanya lah ya sebagai kandrun yang tidak sampai ya. Karena dalam penjelasan saya ketika saya menanggapi Ustadz Felix Xiao itu saya menjelaskan tentang Allah Tritunggal itu. Dan apakah Yesus menciptakan langit dan bumi, menciptakan makhluk hidup dan segala macam yang ada di dunia ini. Nah, dan saya berikan dalil-dalilnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, bahkan Yohanes 1 ayat 3 juga. Saya berikan ya dalil-dalilnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu narasi yang dibangunnya oleh channel ini ya, yang menanggapi saya karena tidak kasih foto profil juga teman-teman sekalian. Oke, kita lihat videonya berikut ini. di videonya Koh Felix Xiao ya, atau Ustadz Felix Xiao. Orang ini berstatement atau orang ini mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Yesus katanya. Yang menciptakan manusia adalah Yesus katanya, teman-teman. Wah, ini pernyataan yang ngeri-ngeri sedap ya menurut saya, teman-teman. Karena kalau kita baca data di Kejadian 1 nomor 1, kita berbicara Biblos ya. Kita tidak bicara Al-Quran, kita berbicara Biblos. Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang segala sesuatu ini yang ada, itu adalah Allah, bukan Yesus. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang di reactionnya ya. Video saya yang kemudian dia goreng begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut dia bahwa apa yang saya jelaskan bahwa Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi dan menciptakan alam semesta ini itu keliru dan sangat-sangat salah katanya. Dan dia merujuk kepada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, di mana katanya pada mulanya Allah katanya. Padahal tidak menjelaskan tentang nama Tuhannya di situ teman-teman sekalian. Karena Allah yang dituliskan di sana itu tidak merujuk kepada proper name ya, atau nama pribadi daripada Allah begitu. Tidak sama sekali teman-teman sekalian. Ya, jadi justru dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan tentang ketritunggalan Allah. Di sana ada Allah, kemudian ada Roh Allah dan ada Firman Allah. Ya, dalam ayat 3-nya berfirmanlah Allah. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwa penjelasan saya sangat salah. Jadi sebenarnya dia mencocokkan terhadap iman keislamannya. Ya, sudah jelas bahwa kita berbeda kawan-kawan. Ya, Anda tidak bisa paksakan. Bahkan tentang misalnya Anda menganggap bahwa Allah itu sebuah nama bagi Tuhanmu. Nah, sementara dalam kekristenan Allah itu gelar yang diberikan kepada sang sesembahan. Ilah. Begitu ya, sesembahan. Nah, sedangkan nama Tuhan dalam kekristenan kami kenal sebagai Yod-He-Vav-He. Yahweh, Bapa Yahweh. Yang dimana Bapa Yahweh ini adalah merujuk kepada Allah yang Esa. Namun Allah yang Esa itu kekristenan bisa memahaminya dengan 3 pribadi dalam satu hakikat. Yaitu ada pribadi Bapa, ada pribadi Firman, dan pribadi daripada Roh Kudus. Nah, teman-teman sekalian, saya sudah menjelaskan kenapa Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Itu ada jawabannya di dalam Yohanes 1 ayat 3 ya. Jadi
Mari kita dengarkan penjelasan saya soal Ustadz Feliciau, karena saya sebenarnya di video itu sedang mengcounter iman kita, menjawab ya apa yang dinarasikan oleh Ustadz Feliciau. Oleh karenanya kita saksikan bersama video saya itu berikut ini. Saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama nggak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah. Itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Ada 3 nih. Kata pastor, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Nah kenapa? Nggak ada gunanya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari Ustadz Feliciau yang ngawurnya minta ampun begitu ya. Ya, jadi memang begini teman-teman sekalian ya, umat yang berada di dalam kebingungan ya seperti Feliciau ini ya. Jadi kita tidak boleh biarkan, kita harus meluruskan hal ini. Ini dia berbicara tentang jantung kekristenan, yaitu Tritunggal. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang menganut Tritunggal, kita wajib ya untuk menjawab dan menjelaskan tentang cacat logika daripada si Ustadz Feliciau. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama-tama mengenai penciptaan teman-teman sekalian ya, atau asal manusia itu dari mana. Lalu pastornya katakan bahwa dari Allah penciptaan dan bumi. Katanya dia sebutkan Allah dan kita sebutkan Allah ya. Jadi sama katanya. Padahal teman-teman sekalian, pengertian Allah dan Allah SWT di dalam Islam dan Kristen itu dua dua sesembahan yang berbeda teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Allah yang kita gunakan teman-teman sekalian tidak merujuk kepada Allah SWT, karena Bapa Yahweh yang adalah pencipta langit dan bumi yang memiliki logos, yaitu pikiran atau firman, perkataan dan rohnya, itu tidak pernah mengganti nama menjadi Allah SWT. Jadi sebenarnya itu berbeda antara Allah yang dimaksudkan oleh orang Kristen. Karena begini teman-teman sekalian, di Islam dengan berkata Allah SWT, ya Allah itu adalah nama Allah bagi umat muslim atau nama Tuhan bagi umat muslim. Berbeda dengan Kristen, kalau kita berkata Allah itu merujuk kepada asal katanya itu adalah Elohim. Ya, Elohim. Nah, jadi teman-teman sekalian itu sebuah sesembahan, jadi berbeda ya gitu ya. Karena Allah itu bukan nama dalam kekristenan ya, tetapi sebuah gelar atau sebutan bagi Bapa Yahweh yang kita kenal dalam 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi teman-teman sekalian, akhirnya Feliciau mencoba untuk menyamakan hal ini. Jadi itu bantahan kita bahwa Allah SWT yang adalah nama dan sesembahan daripada umat muslim berbeda dengan Allah ya yang dimaksudkan oleh orang Kristen, yaitu Elohim yang merujuk kepada Bapa Yahweh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, cacat logika daripada si Ustadz Feliciau ini yang katanya ya dari asal Katolik, tapi ternyata memang videonya beredar dia itu asalnya ateis ya. Kita tidak tahu persoalannya seperti apa, kenapa bisa jadi kemudian ateis teman-teman sekalian ya. Saya juga pun bingung dalam hal ini ya. Nah, yang kedua katanya jadi Allah itu siapa yang menciptakan manusia, siapa pastor katanya? Apakah Allah atau Yesus atau Roh Kudus? Kan itu ada 3 itu ya. Siapa yang menciptakan?
Lalu pastornya menjawab. Jadi Felix katanya ya, Felix, itu Allah itu ada 3, tetapi satu entitas katanya ya, atau kita katakan satu hakikat, tetapi dia 3 pribadi ya. Walaupun dia satu, tetapi dia 3 pribadi. Sekalipun juga dia 3 pribadi, tetap satu. Katanya tambah bingung atau mengerti begitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, karena mereka tidak mengerti tentang konsep Tuhan ya, konsep tentang sesembahan daripada orang Kristen ya, iman kekristenan. Nah teman-teman sekalian, kita harus menjawab ini. Siapa sih? Kenapa kekristenan itu percaya bahwa ada Bapa, Putra, Roh Kudus? Dan kita bisa melihat dalam Alkitab. Misalnya teman-teman sekalian, kita merujuk kepada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya kan? Di situ kalau teman-teman memperhatikan, di situ ada kata Allah, kemudian ada Roh Allah, dan ada firman Allah, berfirman Allah, ya. Ada pikiran Allah, ya, perkataan Allah di sana. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat ini, maka kita bisa mengerti tentang konsep Trinitas atau Tritunggal itu. 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, kenapa mereka satu kesatuan? Karena pada mulanya Injil Yohanes 1 ayat 1 adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, teman-teman sekalian, firman ini siapa? Yaitu Yesus Kristus ketika dia muncul menjadi manusia. Nah, katanya tadi bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Kapan dia bersama-sama dengan Allah? Sejak kekekalan, ya. Sebelum dunia dijadikan, sebelum alam semesta ini terbentuk, itu firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu kata Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, firman ini adalah Yesus Kristus. Apakah Yesus menciptakan manusia beserta seisi dunia ini? Yes, karena Injil Yohanes 1 ayat 3 berkata, tanpa dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun ya, yang sudah jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa firman itu. Ya. Dan dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita sudah melihat ya, kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran ya. Nah, jadi teman-teman sekalian jelas di sini. Ya. Lalu ada Roh Kudus. Yang dimana ketika Yesus Kristus menjanjikannya, dan itu dia menjanjikan Roh Kudus itu untuk menyertai, sampai sekarang ini menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan teman-teman juga bisa melihat ya, misalnya di dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 tentang keesaan Allah yang kita bisa bedakan dalam 3 pribadi tetapi satu hakikat, yaitu Allah. Ya, ada Yesus Kristus, kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati, dan ada suara dari sorga. Jadi teman-teman sekalian, ya, inilah ya, kita bisa identifikasikan bersama di sana bahwa ada suara dari sorga, yaitu Bapa Yahweh, yang dari mana Yesus berasal, yaitu firman kan, begitu ya, yang tadinya bersama-sama dengan Allah. Lalu Yesus menjadi manusia, jadi ada pribadi kedua. Kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati. Nah, jadi ada 3 pribadi sana. Juga teman-teman bisa melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini simpel sekali tentang Tritunggal ya, tetapi mereka sangat bingung ya. Nah, siapa yang menciptakan dari ketiganya? Tiga-tiganya menciptakan, karena dia satu hakikat, tidak bisa dipisahkan. Baik Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan ya, tetapi mereka bisa dibedakan. Ya, ini konsep kekristenan, dan ini saya katakan tadi bahwa jantung kekristenan. Kalau orang sudah menolak Tritunggal, ini artinya orang tersebut tidak pantas disebut sebagai Kristen. Ya, baik teman-teman sekalian, inilah jawaban kita dari penjelasan dan pertanyaan daripada Ustadz Felix Xiao yang menyembunyikan identitasnya dan juga berbohongnya. Katanya dia asal Katolik, tetapi ternyata dia adalah ateis. Ya, beredar itu videonya. Ya, jadi suka-suka mereka teman-teman sekalian. Tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus menjawab ya, menggunakan hak jawab kita, meluruskan ya sebuah kekeliruan dan pertanyaan
dari Kandron Kanda. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.